السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم. اللهم صل على نبينا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Bapak Ibu jemaah subuh yang makan Allah, mohon maaf agak telat juga kita ya. Baru dari Caringin kita silaturahim kepada seorang kiai, umurnya sudah hampir 130. Jadi saya tanya, namanya Abah Abu Yazid. Beliau waktu saya tanya saat kemerdekaan umur Abah berapa, Bah? 45 gitu. Kalau begitu sekarang berapa tuh Pak umurnya? Dan tidak uzur. Ngomong masih seperti orang biasa, ingatannya masih kuat. Ya. Sehat karena dulu suka jalan. Semoga Allah memberkahi hayat beliau. Ya. Ternyata dulu beliau berjuang bersama Soekarno. Ya. Dan beberapa ulama-ulama besar kita dan petinggi-petinggi negara ini juga udah sering ke sana. Alhamdulillah. Lalu kami silaturahim kebetulan ada haul. Kami datang dadakan aja kepada haulnya Mama Falak ya. Ada Syekh Hakim bin Muhammad Falak Abbas ya. Itu juga sama. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar ada kajian Abah Gurus Kumpul, sering ya? Orang Banjar. Itu sangat saya rekomendasikan untuk didengarkan. Abah Gurus Kumpul dulu pernah belajar di sana. Mempelajari 27 teknik zikir atau thariqah. 27 ya. Kita konfirmasi tadi malam, alhamdulillah. Dan kita dibawa ke ruangan yang di situ ada atharun Nabi, ada rambut Nabi segala macam ya. Alhamdulillah. Nah, malam tadi kami banyak ngobrol dengan mungkin sering dengar Syekh Ammar yang dari Palestina. Ternyata beliau galau ngelihat kondisi dakwah di Indonesia hari ini. Ya. Banyaklah persoalan kita. Salah satu yang kami bicarakan adalah hal yang membuat umat Islam hari ini lemah. Pertama, munculnya kelompok-kelompok yang menurut dia tidak berilmu, tapi berfatwa. Kita nggak usah sebut nama kelompoknya. Ya. Saya sudah mulai berlatih juga untuk mengurangi menyebut nama-nama kelompok. Ya. Karena itu kebiasaan kampus sama pesantren. Di pesantren, di kampus kita biasa nyebut kelompok. Di dalam dunia dakwah kita coba untuk menguranginya. Dan yang kedua, beliau menyampaikan juga karena umat Islam mengharamkan ilmu-ilmu yang dapat dijadikan senjata. Ilmu apa itu? Ilmu yang bisa memperkuat kita dalam berdiskusi, berdebat. Ilmu apa Pak kira-kira namanya? Ilmu mantik, logika, dan filsafat. Itu pandangan beliau. Beliau S1-nya seingat saya di Mesir. Dan di Mesir itu memang para masyayikh menganjurkan murid-muridnya untuk belajar dua ilmu ini. Ilmu mantik, logika, dan filsafat. Dulu ilmu ini diharamkan oleh salah satu pergerakan agama. Ilmu mantik, logika. Sampai-sampai dulu para filosof-filosof Yunani itu diburu. Larilah mereka ke Siprus, ada satu pulau, lalu mereka bawa manuskrip, tulisan lama, tulisan tangan. Manuskrip itu kemudian ditemukan oleh khalifah kedua
di masa Abbasiyah tahun 130 Hijriah. Di masa-masa itulah kemudian muncul kebangkitan mazhab dalam Islam. Jadi muncul mazhab Abu Hanifah, bukan karena filsafatnya, tapi karena dorongan muncul ajaran baru, gimana cara menolaknya. Muncullah kemudian ilmu-ilmu. Ya. Imam Abu Hanifah. Ya. Abu Hanifah ini, beliau masih bertemu sahabat Rasulullah, Sayyidina Anas. Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijriah. Dulu di zamannya beliau lebih banyak dikritik orang. Hatta imam kita setelah beliau ini wafat, Imam Abu Hanifah, itu murid-murid Abu Hanifah itu dikalahkan kebanyakan oleh Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah ini mazhabnya sekarang banyak dipakai di Eropa, dibawa oleh kawan-kawan dari Turki, dari India, dari Pakistan. Ya. Di Indonesia alhamdulillah yang kita pakai mazhab Syafi'i. Disinilah muncul nanti pertanyaan-pertanyaan unik. Apa kata kawan saya? Ngapain ikut mazhab? Langsung saja kepada Rasulullah. Gimana Pak cara jawabnya? Benar ya? Benar gak tuh kalam? Kayaknya benar ya. Ngapain pakai imam mazhab? Langsung saja kepada Al-Quran. Langsung saja kepada sunnah. Gimana cara jawabnya? Cara jawabnya gampang. Bapak bisa nggak baca Quran kalau nggak ada guru yang mengajarkan Quran? Bisa nggak? Baru cara baca, belum cara memahami. Alif bata, ikra, tilawati, kiraati. Nama-namanya sekarang macam-macam. Metode Baghdadi. Yang dulu pakai ejaan an, in, un, ban, bin, bun. Jadi logika ini termakan oleh orang yang nggak mengerti apa sebenarnya. Ngapain ikut imam? Langsung saja kepada Al-Quran. Padahal Al-Quran itu juga lewat imam. Imam kita tadi membaca surah-surah dalam Al-Quran dalam riwayat Imam Hafs dari Asim. Maka tadi basmalahnya dijaharkan nggak? Benar. Itu Imam Asim. Imam Asim ini meriwayatkan dari guru-gurunya bersambung kepada Rasulullah bahwa Rasulullah mengeraskan bacaan basmalah. Begitu. Berarti Quran nyampe ke kita lewat imam, itu baru cara baca. Muncullah namanya ilmu qiraat. Qiraat itu ilmu yang saya aja nggak kuat mau menguasainya karena butuh ketelatenan. Ya, alhamdulillah saya ngajar di tempat yang itu dosen-dosennya ahli kebanyakan itu. 50% itu mereka ahli itu. Saya ngambil berkah aja. Saya ngambil bagian yang kritik terhadap orientalis barat yang mengkaji Quran. Itu yang saya ambil. Nah, ilmu ini perlu langsung disebutkan oleh Syekh Al-Kattani bahwa ada beberapa ilmu yang mesti pakai guru, nggak boleh nggak pakai guru. Satu, ilmu membaca atau mempelajari Al-Quran. Makanya saya walaupun ada sekarang metodologi baca Quran, itu nggak bisa, Pak. Itu cuma untuk memperkuat. Mesti ada gurunya. Karena Quran itu satu hurufnya harus ditirukan dari mulut gurunya. Cara baca A, Ba. Kalau kita kan baca Ba, mulutnya nggak kebuka. Ba, nah gitu aja ya. Dan semua ikhwa, eng. Semua ikhwa dibaca eng. Itu kan keliru besar. Karena nggak belajar lewat imam, lewat guru. Beliau mengatakan, salas, 3 ilmu yang mesti ada gurunya. Satu huruf pun gak boleh hilang. Yang pertama ilmu Al-Quran. Nah, yang malam tadi kami mengobrol, Syekh Ammar dari Palestina itu sangat
sangat ketat bagian ini. Ya, jadi dia suka nggak nyaman kalau ada orang salah baca Fatihah. Ya, contoh, nih mohon maaf nih imam tadi saya karena telat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau berhenti itu bukan kiraat kita. Itu kiraat orang lain itu. Kiraat imam kita yang diriwayatkan sahih kepada Rasulullah disambung. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Disambung. Mesti disambung. Jadi mulai hari ini tolong jangan dipisah. Kalau berhenti di alaihim ulang lagi sirata. Ya. Ini sebagai contoh. Hatta berhentinya nggak boleh beda. Wakafnya nggak boleh beda. Wakafnya. Wakaf artinya berhenti. Nggak boleh beda. Kira-kira seperti itu. Itu baru tariqatul qiraah. Cara membaca. Maka lahirlah satu ilmu namanya ilmu tajwid. Ilmu tajwid. Sekarang kita lebih senang menyebutnya ilmu tahsin. Ilmu tajwid itu ilmu memberikan huruf sesuai dengan haknya. Dan cara membaca huruf keluarnya dari mana? Coba saya mau tanya Pak, huruf yang keluarnya lewat ketemu bibir, 2. Berapa huruf? Ba, apalagi? Mim, ada lagi gak? Fa. Udah gak masuk Pak, 2 aja. 2 aja. Mim dan ba. Jadi orang kalau ingin latihan vokal, jika dia punya basic belajar ilmu tajwid, itu akan lebih mudah. Karena kalau dalam ilmu tajwid yang aslinya, buka A itu harus dibuka mulutnya. A, I. Dan gak ada O atau on. Kan banyak tuh yang baca Quran. Qul ya ayyuhal kafirun. Dari mana itu belajarnya? Itu belajarnya lewat MP3 ya. Lewat YouTube kali belajarnya itu. Belajar Quran, bacanya pun mesti ngikutin guru. Apalagi isinya. Apalagi isinya. Wajib. Sehingga ada garansi bahwa yang kita pahami hari ini, yang kita baca hari ini sama seperti yang dipahami dan dibaca Rasulullah SAW. Garansi ini disebut dengan sanad atau silsilah ilmu. Nah, di kita ini ada IIQ, ada PTIQ. Itu mereka konsentrasi di bidang itu. Ya. IIQ dan PTIQ. IIQ S1-nya khusus perempuan, PTIQ kayaknya udah mulai campur. S2, S3-nya mereka campur. Dan itu luar biasa, luar biasa. Jadi kita kalau baca Quran, hati-hati kalau di belakangnya ada mereka, Pak. Ya, telinga mereka sering terganggu sama kita tuh. Ya. Ilmu kedua itu ilmu tib, ilmu kedokteran. Itu nggak boleh cuma lewat baca jurnal. Ya, nah, ilmu kedokteran ini ada yang tradisional, ada yang modern. Nah, dulu orangnya disebut dukun. Sekarang dukun konotasinya negatif ya. Sekarang kalah sama dokter. Ya, tanda kita emang berhasil dijajah oleh Barat. Dulu sebelum ada orang-orang Barat, kita nyebut adalah bahasa Arab tabib. Ya, pakar herbal. Pakar herbal itu. Nah, sekarang yang mempertahankan orang-orang Cina. Maka pengobatan ala Cina ya ada akupuntur, termasuk bekam ya. Mereka yang mempertahankan. Nah, kita malah enggak. Malah ada anak muda baru pulang, itu kalau ada kiai bacain doa, itu dianggap syirik. Lah bacain doa ditiup ke air syirik. Nah, ilmu kedokteran enggak boleh kecuali ada guru. Maka kalau teman-teman kita nyekolahin anaknya di kedokteran, itu ada kuliah, lalu ada koas, bener ya? Ada koas. Itu baru urusan kedokteran, Pak.
Semua orang boleh ngomong kesehatan, tapi untuk diagnosa kesehatan mesti dokter. Semua orang boleh ngomong tentang jenis-jenis obat, tapi untuk meresepkan obat mesti seorang ahli saidaliyah atau farmasi. Semua orang boleh ngomong tentang agama, tapi untuk memutuskan hukum dalam agama mesti seorang ulama ahli fikih. Ya, kan ada nih yang protes kemarin. Semua orang boleh ngomong agama, ya, yang habis ditonjok kemarin. Ya. Kita paham maksud dia, tapi judul dia ini agak berbahaya. Bikin ulama tersinggung lagi ntar ya. Kita boleh ngomong agama, tapi tidak boleh berbicara hukum kecuali oleh ulama ahli fikih, oleh ahli hukum. Ya, nggak boleh berbicara tasawuf kecuali seorang yang mendiagnosa ilmu tasawuf itu tentang ilmu kolbu, kecuali orang yang kita sebut mursyid. Ya. Begitu juga hadis. Semua orang boleh ngomong hadis, tapi yang berhak mengatakan ini sahih tidak sahih mesti orang yang belajar ilmu hadis dan takhrijul hadis. Itu. Dan yang ketiga, ilmu tasawuf. Mesti ada gurunya. Nggak boleh sendiri, Pak. Baik. Nah, ini garansi kebenaran. Itulah guru. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang menjaga keilmuan itu. Mungkin ada yang bertanya, kalau kami ngaji-ngaji begini udah berguru belum? Ini sudah berguru tapi baru umum. Ya, baru taklim umum. Cukup? Ya, untuk orang yang mau biasa-biasa aja sih cukup. Tapi kalau ingin mendalami lebih, ya nggak cukup. Sekedar menjaga kondisi rohani, ini sudah cukup. Ya, Bapak pengajian di sini hari apa aja? Sabtu, Minggu. Ya, nanti ada lagi yang ngomong, Ustadz nggak boleh ngomong Minggu. Ya, ada yang ngomong gitu nggak? Sabtu yang nyebut Sabtu orang Yahudi apa orang Islam? Sabat itu orang Yahudi. Kalau Yahudi boleh nyebut Sabtu, kita nyebut hari Sabtu, kenapa nggak boleh nyebut Minggu? Cuma karena orang gereja dulu nyebut Minggu. Ya, jangan saklek dalam istilah pembahasan. Biasa-biasa aja. Kita nyebut hari Ahad. Di Lebanon, orang Kristen Lebanon itu nyebut hari Minggu Ahad. Di Mesir, Kristen Koptik nyebut hari Minggu Ahad. Apa kalau kita nyebut Ahad kita menjadi Kristen? Enggak. Ya kadang-kadang beragama itu, saya nggak tahu tuh ya, ngikutin ala apa tuh. Manhaj sosial media ya. Manhaj sosmedi. Sosial media. Jadi kalau belajar Al-Quran, membacanya, mesti ada gurunya. Apalagi mempelajari isinya. Nah, maka saya berharap di sini ada ustadz yang membuka kitab tafsir untuk mengajarkan tafsir. Karena tafsir itu tidak boleh dari fikiran sendiri. Man fassara al-Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Quran dengan ra'yunya, dengan pandangan pribadinya atau hawa nafsunya, maka siap-siap tempatnya di neraka. Ya, jadi hati-hati, Pak. Kita harus berhati-hati. Nah, ini untuk menyegarkan keahlus sunnahan kita, bahwa ahlus sunnah itu jaminannya adalah ilmu sanad, berguru. Mesti ketemu. Alhamdulillah hari ini cara ketemu banyak. Nggak ketemu fisik, ketemu di alam maya ya. Alhamdulillah. Tapi hati-hati, di alam maya ini orang bisa memotong apa saja. Ini yang kemudian berbahaya. Sehingga nanti Bapak suuzon kepada seorang alim, seorang ulama, cuma karena potongan tertentu. Disitulah nuzi'at ankumul barakah. Allah cabut dari kita keberkahan. Karena sudah mulai suuzon. Ya? Nah, ini yang kemudian yang membuat kita khawatir kalau orang belajar lewat sosial media. Ya. Karena sosial media sudah diisi oleh orang-orang yang kajiannya nggak jelas, maka kita wajib para ulama, para ustadz, pengurus masjid, orang yang aktif dalam dunia dakwah, mesti mengisi kekosongan itu. Kalau enggak kita dosa, fardu kifayah.
fardu kifayah. Ya. Jadi kajian-kajian kita Ahlussunnah mesti direkam Pak, atau disiarkan live supaya bisa dinikmati oleh orang-orang yang jauh. Ya. Bukan thalabus syuhrah, bukan pengen viral. Emang enak viral Pak? Gak enak. Ya. Bukan. Tapi kita ingin memviralkan Allah Subhanahu wa ta'ala. In tansurullah yansurkum. Jika engkau membantu agama Allah, Allah bantu engkau. Ya. Oleh karena itu juga, guru kami dulu, salah satu mursyid rohani saya, dulu waktu saya masih remaja, bilang ya, kamu kalau belum berlatih khalwat namanya, 7 kali kamu belum boleh berdakwah Ar-Razi. Gitu. Saya pegang-pegang kalimat itu. 7 kali latihan. Ini versi beliau. Akhirnya kita kemudian selesai syekh ini, kita ganti syekh ini. Sampai kemudian kolbu itu bening, tapi dia akan tertutup oleh ambisi nafsiyah, nafs jiwa. Jiwa ini yang menutupi kolbu namanya an-nafs al-ammarah bisu. Jiwa yang cenderung ngajak kepada keburukan. Keburukan itu ada 3. Keburukan hewan ternak, hewan buas, keburukan syaitan. Hewan ternak nafsu, syahwat. Buas pengen menguasai orang lain, ingin mengalahkan orang lain, marah-marah kerjaannya. Sedangkan nafsu syaitan ingin menipu orang lain. Nah, ini orang-orang yang konspirasi. Aktor-aktor intelektual yang mencoba untuk ngaduk-ngaduk orang. Mau dia ustadz katanya, mau dia ngaku habib, tapi jika dia mengadu-adu umat, dia ngaduk-ngaduk umat, itu di dalam dirinya, itu bukanlah nafs yang mutmainnah, zakiyah, jiwa yang bersih, tapi di dalamnya adalah an-nafs asy-syaitaniyah, jiwa setan. Karena setan itu karakternya untuk apa? Yuqi'a bainakum, ingin membuat kamu bertengkar, ya, adawah, bertengkar, bermusuh-musuhan. Nah, sering nggak Pak lihat, mohon maaf, teman kita hijrah malah musuhin kita, tuh kena tuh. Kok malah dekat dalam beragama, malah tambah tengkar. Belajar Islam kok malah tambah nggak selamat. Nah ini ciri-ciri kalau nafsnya belum dibersihkan. Jiwa ini jika belum dibersihkan, yang tadi karakter, ya, syahwat, emosi, setan ini kalau belum dibersihkan, orangnya belajar ilmu. Ilmunya nambah, emosinya nambah. Ilmunya nambah, sombongnya nambah. Ilmunya nambah, akal bulusnya nambah. Inilah yang dikatakan oleh para ulama dari dulu, ittaqu zallatal alim, ittaqu hasadal ulama. Hati-hati hasadnya orang-orang alim. Nah ini pelajaran buat saya Pak. Kalau saya ingin jadi orang alim, jangan sampai kita bawa ayat-ayat untuk ngaduk-ngaduk umat. Ya, saya minta ampun kepada Allah jika pernah melakukan itu, ya, secara lisan ataupun perbuatan. Pernah kepikiran nggak belajar agama kok tambah ruwet? Pernah ketemu sahib begitu? Hijrah kok malah tambah kacau hidupnya. Bener ya? Dia keluar dari kerjaannya, jadi nggak jelas nafkah istrinya, dia anggap ini bener. Tengkar sama guru lamanya, nggak mau lagi duduk bersama kawan-kawannya. Itu banyak hari ini. Padahal innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu hanya mereka lah yang benar-benar bersaudara. Iman itu sederhana aja, masih ada di kolbu kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, udah mukmin. Kita harus jaga persaudaraan dengan mereka. Siapapun mereka, berbeda mazhab tidak masalah. Apalagi cuma
beda masalah sarung agak naik dikit sama kurang dikit. Ya, cuma masalah jenggot, cuma masalah yasinan, kan lucu Pak. Dulu di zaman Rasulullah orang nggak pernah tengkar masalah yasinan. Nabi cuma ngomong iqra'u yasin dalam mautaku, bacakan yasin untuk orang meninggal. Nggak ada debat-debat. Oh hadis dhaif. Nah, itu kan perkataan hadis setelahnya. Dulu nggak ada orang debat itu. Kita yang debat. Kita yang ribet. Karena karakter di dalam ini pengen rusuh, ketemu masalah apa aja ingin rusuh. Nah, semoga ke depan muncul dai-dai, ulama-ulama yang bisa mengademkan umat. Ya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ahlus sunnah wal jamaah, ini cakupannya ada 4. Ini saya sudah sering sampaikan karena sudah lama, udah hampir 2 bulan ya kita nggak aktif, jarang kajian. Ahlus sunnah itu sesuai dengan hadis Jibril, hadis Sahih Muslim pertama, bab pertama, nomor pertama, Kitabul Iman, bahwa beragama itu mesti pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga ma'rifah, yang keempat akhiruz zaman. Ada 4 Pak. Pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga ma'rifah, yang terakhir akhiruz zaman. Ya. Apa maksud yang pertama? Ini kesimpulan daripada hadis itu, hadis 2 halaman. Ya, saya simpulkan aja. Ya. Pertama akidah, yang kita sebut hari ini rukun iman. Rukun bahasa Arab artinya tiang. Dan dalam rukun tersebut, Sayyidina Nabi SAW menyebutkan bahwa iman itu artinya tasdik di kolbu. Ini hati-hati. Ini orang kadang-kadang nanti akan menyebut beda iman cuma karena beda mazhab dan politik. Karena sudah mau dekat 2024, saya ingat-ingatin lagi Pak. Ya. Apa itu iman? Tolong dihafalkan. Iman itu dibagi 2. Pertama asal, pokok. Yang kedua cabang. Asal iman, bahasa Arabnya aslul iman at-tasdiq. Pokok iman, asalnya iman adalah membenarkan atau percaya. Percaya kepada Allah? Percaya Pak? Percaya dengan semua kesempurnaan Allah? Masalah nanti kita berbeda makna Allah istawa, itu lain cerita. Yang penting percaya kepada Allah dan semua kesempurnaan Allah, ada titik. Di zaman sahabat orang tidak pernah berdebat mengenai apa makna Allah turun, gak ada debat. Apa makna Allah bersemayam, gak ada debat. Istiwa, apa makna yadun, tangan, gak ada debat. Semua orang Arab di masa Rasulullah yang sahabat-sahabat mulia, semuanya menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruh makhluk atau tidak, gak ada pembahasan. Di Quran cukup dikatakan, aku hembuskan ruh, selesai. Gak ada perdebatan makhluk gak makhluk, sekarang orang rame. Benar gak? Ini akidah. Percaya kepada Allah, lalu rukun ke-6-nya paling penting. Jadi yang paling penting itu awal sama akhirnya. Percaya sama takdir. Jadi kalau orang tidak percaya sama takdir, berarti dia percaya sama Allahnya belum benar. Jadi percaya sama Allah sama takdir ini kayak 2 sayap. Sungguh aneh orang yang mengatakan saya percaya kepada Allah, tapi dia tidak terima takdirnya. Ini kita ngapa-ngapain pagi ini di barakah, ya Allah hidupkan kita kembali, kita berkumpul, ini izin Allah bukan? Pandemi kemarin terjadi dan itu betul-betul mencekam, izin Allah bukan? Izin Allah. Apa saja semuanya izin Allah. Maka kita mesti ridho apapun yang terjadi. Kita nggak tahu nanti ke depan apa lagi nih virusnya. Wallahu a'lam bishawab. Cabang yang kedua, iman tadi apa? Tasdik, bahasa Arabnya tasdik. Membenarkan atau percaya.
Percaya itu tidak boleh ada sedikit pun ragu. Ragu sedikit namanya syak. Pembukaan surat Al-Baqarah Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Itulah Alkitab, itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ragu nggak kepada Allah? Ragu nggak Allah menjamin rezeki kita? Gak usah ragu, ragu batal imannya. Udah. Ya. Ragu batal imannya, udah. Berburuk sangka kepada Allah, batal imannya. Ini yang saya sering hikayatkan dalam banyak kisah, dalam banyak kajian. Abu Yazid Al-Bustami, Imam Kabir, disebut Sayyid Al-Taifah. Beliau subuh-subuh biasa Pak, zikiran, wirid. Imam, hafiz Quran, selesai sholat, dia lihatin. Abu Yazid kok nggak beranjak? Udah syuruk, dia tetap zikir. Diejeklah oleh si tuan guru ini, tuan imam ini. Apa kata si imam? Bayazid, kamu sarapan pakai duit apa hari ini? Pakai makanan apa hari ini? Itu ejekan. Orang-orang semuanya kerja, ente kok nggak kerja? Orang semuanya cari rezeki, kok ente malah duduk-duduk di masjid? Syukran. Jadi si imam hafiz Quran, tapi meragukan rezeki Allah terhadap Abu Yazid. Dia lupa rezeki itu ada dua, ada yang kita cari rezeki, ada yang rezeki cari kita Pak. Sepakat gak? Dulu waktu Bapak Ibu masih kecil, saudara-saudara masih kecil, rezeki mendatangi kita atau kita yang cari rezeki? Sebenarnya hatta liyom sampai sekarang begitu. Cuma kita kegeeran. Kita ngerasa kita lah yang kerja. Padahal Allah lah yang menghantarkan rezeki itu. Inilah makna wa mimma razaqnahum yunfikun. Di antara apa yang kami rezekikan kepada mereka, kami yang beri rezeki. Mereka infakkan. Nahnu narzuqukum. Kamilah yang memberi rezeki kamu. Cuma kan gak kelihatan begitu ya. Karena kita terhijab, terhalang untuk memandangnya. Coba ingat-ingat waktu kecil. Dulu kayaknya gak ada yang ingat, termasuk aneh gak ingat. Di perut ibu kita dulu gimana Pak? Ibu-ibu ada yang ingat gak? Ngapain anaknya waktu di perut? Apalagi kita, gak ada yang ingat. Ada yang ingat Pak? Dulu ngapain minum air ketuban? Ya? Ibu cuma makan. Siapa yang mengalirkan rezeki kepada jabang bayi di dalam? Bukan sang ibu. Itulah kinerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayi kalau lapar pakai GoFood nggak Pak? Atau nelpon nggak? Atau cukup? Ya. Kadang-kadang nggak perlu begitu, ibunya sudah tahu kapan untuk menyusui anaknya. Itu cara Allah menghantarkan rezeki. Sampai sekarang begitu. Jadi rezeki itu kata Sayyidina Ali, ada kalanya engkau yang mencarinya. Yang engkau lihat. Ada kalanya engkau dicari olehnya. Ya, termasuk jodoh. Jodoh itu bagian rezeki. Bagian rezeki Pak. Ibu yang belum berjodoh. Dan rezeki itu terbagi dua. Ada rezeki madi, materi. Ada rezeki ghair madi, rezeki keruhanian. Apa contohnya rohani? Kajian-kajian yang dapat menenangkan kolbu, melapangkan pikiran, itu termasuk kajian-kajian yang disebut rezeki rohani. Imam kita hafiz Quran, itu rezeki rohani. Ustadz kita ngerti isi Quran, itu lebih tinggi lagi dari hafiz. Jadi Bapak yang beruntung secara rezeki zahir, rezeki materi, berbagilah dengan mereka yang dapat rezeki batin. Ya, yang dapat rezeki batin membagi ilmu rohaninya, yang dapat materi berbagi materinya.
Itu baru disebut saudara. Ya, baru disebut saudara. Makanya di dalam Al-Quran, hadis ya, kalau di hadis lebih jelas. Man katama ilman uljima bilijabin minan nar. Orang yang menutup-nutup ilmu, padahal ilmunya sudah diminta keluar, akan dicambuk, dipukul dengan alat pukul dari api neraka. Maka saya kalau sudah masuk ke bab ilmu dan ada orang memintanya, saya nggak boleh tutup juga. Kecuali tidak pantas dibuka. Maka kita katakan, kamu datang ke tempat saya hari ini, hari itu, nanti saya jelaskan. Nah itu ya. Suatu kali saya berguru kepada Syekh Badi' Sayyid Al-Lahab, ngaji ilmu hadis. Lalu saya bertanya bab yang ternyata itu bab pertengahan di kitab. Kita baru 1/4. Apa kata beliau? Isbir ya akhi. Sabar Tuan. Ya. Sabar saudaraku. Ya. Insya Allah ba'da salasati abwab ya, sanatakallaman. Setelah 3 bab nanti kita akan ngomongin masalah itu. Ini orang baru hijrah, udah berani ngomong sunnah bid'ah. Padahal sunnah bid'ah itu bukan wilayah orang awam. Sunnah bid'ah wilayah ahli hukum. Ustadz dibentak. Bid'ah ini. Ustadz. Lah Ustadz dibilangin. Gimana Pak? Udah ngeliat begitu belum? Kalau saya sering digituin orang. Ya. Ustadz ini sesat. Saya tanya balik. Yang Ustadz aneh apa ente? Bingung juga dia. Nah kadang-kadang kita sering menggurui, padahal posisi kita waktu itu bukan guru. Kalau sekarang kan saya emang disuruh jadi guru Pak ya. Jadi emang Bapak terima gitu. Kita omongin begini Bapak terima. Itu sebabnya kenapa suami istri, karena belum tentu guru, itu sulit menerima kebenaran. Bapak-bapaknya agak gengsi sama ibu-ibu. Ibu-ibu kan rajin ngaji ya. Tapi kalau disampaikan dari bapak-bapak, dari ibu-ibu, agak ribet. Bapak ibu yang makan Allah, jamaah subuh yang diberkahi Allah, itu akidah. Nah cabang keduanya, tasdik itu, punya cabang dia nanti, namanya ikrar dan amal. Jadi iman itu tadi ada pokok, ada cabang. Ikrar, kita ikrarkan, saya beriman, saya percaya. Lalu kita beramal. Tolong diingat, ikrar dan amal zahir ini bisa bertambah, bisa berkurang, bisa naik, bisa turun. Tapi tasdik percaya di kolbu tidak boleh bertambah, tidak boleh berkurang. Maka iman yang pokok tidak boleh naik, tidak boleh turun, mesti dia stabil. Tapi iman dalam pengertian ikrar, zikir, amal, dia boleh naik, nambah, boleh kurang atau turun. Bapak malam tadi tidak tahajud, berarti iman amalnya lagi turun. Tapi boleh nggak saya dengan kurangnya zikir, lalu berkurang yakin? Nah kebanyakan orang awam di sini. Turunannya nanti apa? Turunannya nanti sampai ke bab bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Ini termasuk ke amal. Ahlus sunnah membedakan tadi yang pokok dan cabang supaya apa? Nanti kalau berbeda aliran politik, berbeda mazhab, bukan berbeda iman. Ini masuk kota Depok apa Jaksel? Depok. Oh sama kita berarti Pak ya. Beda politik, beda iman nggak? Gimana? Tapi kita pernah diuji masalah ini nggak? Cuma karena beda politik, kita kemudian menganggap beda iman. Dan itu masalah di semua negeri orang-orang Islam. Dari zaman Sayyidina Ali dikafirkan karena beliau mengalah dalam bab politik. Muawiyah dikafirkan karena beliau menggunakan diplomasi dalam politik. Pendiri bangsa ini, Bung Karno, saya kan malam tadi konfirmasi kepada sohib beliau, itu Abah Abu Yazid. Ya.
Bah, benarkah Soekarno itu wali? Menurut Abah. Oh iya, wali Allah. Gimana, Pak? Oh ini bukan masalah partainya apa, partai anaknya apa itu saya nggak ada urusan ya. Partai anaknya kan macam-macam. Ya. Dulu ada siapa gitu ya, beda-beda partai anak itu saya nggak ada urusan. Saya cuma berurusan dengan sejarahnya dan persaksian ulama tentang itu. Ya. Namun Soekarno karena dia dulu melihat Majelis Konstituante itu nggak berhasil buat dekret, lalu mengajukan Manhajul Jama'i wa Taufik, menggabung beberapa ideologi yang disebut NA-SA-KOM. Waktu itu saya diceritakan oleh salah seorang Habib, seandainya salah satu organisasi besar di negeri ini tidak mendampingi Soekarno, maka yang terjadi cuma NAKOM, NASA, gimana? NASA, KOM, NASKOM jadinya, A-nya hilang. Maksudnya apa? Kalau tidak ada ulama yang dulu membersamai beliau, cuma nasionalis, komunis. Maka majulah para masyaikh ya, seperti Mbah Kiai Wahab Hasbullah. Saya sudah ziarah ke sana sebelum Ramadan. Beliau kemudian dengan tegar membersama itu. Dan ya, tentu hasil diskusi. Maksud kamu ada KOM ini apa? Komunis tidak bertuhan atau cuma semacam ideologi politik. Ramai itu. Akhirnya Mbah Abdul Wahab Hasbullah pun dituduh komunis. Tapi yang korban komunis dulu siapa? Ulama-ulama ahlus sunnah. Orang-orang ya, pesantren, kiai-kiai pesantren dulu dibunuh oleh mereka. Yang sekarang kita tuduh mereka juga komunis. Jadi tema ini agak sensitif dari dulu ya. Yang pasti kita tidak akan mengambil ideologi ini karena ideologi ini sudah diharamkan di negeri ini. Sudah diharamkan dari sebelum-sebelumnya. Tapi orang-orang kita kayak punya ini stigma. Bapak kalau sakit kepala nyebutnya obatnya Pak bodrek gitu ya. Apalagi Pak kalau apa namanya tuh biar nggak masuk angin itu dioles apa minyak apa gitu. Kita sudah terstigma menyebut. Sekarang stigma itu sama, beda sama kita komunis. Gitu. Itu nggak adil. Itu nggak adil ya. Beda dikit bid'ah. Itu nggak adil ya. Kita harus adil dalam memberi cap kepada orang. Ya. Jadi jika berbeda nanti dalam bab politik, iman kita tetap sama. Ya. Jangan sampai masjid kita ini nanti salah satu masjid yang bertengkar masalah itu. Ya. Mohon dipesankan kepada semua ustadz yang ngajar. Kita ngomong politik akhlak, politik praktis, cukup ahli politik di luar masjid. Di sini hanya ngomong politik akhlak. Ini ada rahasia Pak. Berpolitik berkuasa sebenarnya salah satu jalan menjadi kekasih Allah. Makanya 7 golongan yang dilindungi Allah pada hari kiamat. Nomor pertamanya bukan ulama. Nomor pertamanya siapa? Imamun adil. Pemimpin yang adil. Makanya ujiannya paling berat. Nabi juga mengatakan ya orang-orang yang paling sial, paling banyak dibenci di akhir zaman itu orang-orang yang mengambil kepemimpinan. Benar ya? Nah, kita doakan para ulama kita, pemimpin-pemimpin kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kedua tadi akidah, yang kedua ibadah. Nah, ibadah inilah yang diriwayatkan oleh ulama mazhab. Muncullah 4 mazhab. Di sini tadi pakai kudut? Pakai. Orang yang salah faham dikira, oh itu Imam Syafi'i. Yang tidak faham menganggap berkunut itu cara sholat Imam Syafi'i. Bukan cara sholat Nabi. Nah ini logika yang kacau itu. Nabi itu cara sholatnya sangat beragam.
Kadang beliau berkunut, kadang tidak berkunut. Nah, Imam Syafi'i, karena ada dua riwayat yang berbeda, beliau mengambil satu riwayat bahwa Nabi tidak pernah meninggalkan kunut sampai wafat. Beliau ngambil riwayat itu. Atas dasar itulah dari mazhab Syafi'i, kemudian kunut menjadi salah satu hal yang utama di waktu subuh. Beliau tahu kalau ada riwayat bahwa Nabi tidak berkunut, ngerti. Cuma ada riwayat bahwa Nabi tidak meninggalkan kunut hatta yafruqa minad dunya, sampai kemudian wafat. Nah, Bapak sering menyebut hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Itu namanya riwayat teks hadis. Mazhab Imam Bukhari, mazhab Imam Muslim, kalau boleh disebut. Itu riwayat teks hadis. Pemahaman hadis itu diriwayatkan lewat ilmu fikih. Pemahaman hukum. Maka jika disebut mazhab Syafi'i, boleh juga kita artikan pemahaman yang diriwayatkan Imam Syafi'i yang bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang bermazhab Syafi'i ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana orang ikut Imam Bukhari ikut Rasulullah. Ngapain ikut Syafi'i, Bukhari aja? Ada yang ngomong gitu? Imam Bukhari murid dari muridnya Imam Syafi'i. Jangan kebalik-balik. Beliau berguru kepada Al-Humaidi. Al-Humaidi adalah murid dari Imam Syafi'i. Kita ngiranya Bukhari sezaman sama Nabi. Enggak. Yang lebih dekat zamannya dengan Nabi, Imam Syafi'i. Ya. Dan yang ketiga, ma'rifat. Ma'rifat inilah yang melahirkan satu ilmu yang disebut tasawuf. Semoga di sini sudah ada ustadznya yang mengajar tasawuf. Udah Pak. Udah ada ya? Senyum-senyum. Dan yang afdal pakai kitab. Belajar tasawufnya pakai kitab. Risalah Kusyairiyah kah, Mukhtasar Ihya kah, Bidayatul Hidayah, apa saja. Yang penting ada kitabnya, biar nggak ngulang-ngulang. Saya alhamdulillah semenjak dari 2015 sampai sekarang concern menghidupkan kajian berbasis kitab, walaupun di masjid. Walaupun audiensnya tidak bisa baca kitab, nanti kita terjemahin. Ya, masa saya suruh bapak nyantri kan? Nyantri udah tua-tua gini kan lucu. Mau dimarahin gimana? Ya, ketemu saya santri saya kemarin. Nggak pernah ke luar negeri Pak. Tapi sekarang jadi translator Syekh dari Palestina. Karena dulu hampir setiap hari sama kita ajar 1,5 jam sampai 2 jam dalam bahasa Arab. Jadi saya belajar bahasa Arab dan praktek itu enggak pekan Arab gitu enggak. Sehari cukup 2 jam, 1 jam. Itu sudah cukup. Nah, kita bersyukur, alhamdulillah. Enggak pernah kuliah di luar negeri, tapi menerjemahnya alhamdulillah lebih bagus. Alhamdulillah. Ya. Ini ilmu ma'rifat. Ma'rifat artinya mengenal Allah dengan qalbu atau ruhani. Ilmu ini puncak daripada Islam, iman atau ibadah dan akidah. Jika Bapak, Ibu, saya tidak mengenal Allah, maka sholat subuh terasa beban. Berzakat, bersedekah terasa beban. Tapi kalau sudah kenal Allah, jangankan subuh, tahajud pun terasa ringan. Duha terasa nikmat. Bersedekah terasa candu. Udah begitu belum Pak? Belum ya? Berarti belum kenal Allah tuh. Baru percaya doang, belum kenal. Kenal belum, percaya udah. Dalam bahasa Arab, itu berbeda ma'rifat dengan i'tiqad. I'tiqad diyakini, dipantapkan. Sedangkan ma'rifat knowledge-nya, pengetahuannya. Mengenal Allah ini ada caranya. Ada dengan fisik, kita lihat alam, kita katakan ini perbuatan Allah. Nah inilah wilayah sains. Agak lebih tinggi, filosof atau orang-orang yang
ahli-ahli ilmu hikmah, bukan ilmu hikmah, hikmah kebijaksanaan. Mereka menggunakan akalnya. Atau ahli kalam, ahli akidah. Mereka mengenal Allah dengan akal. Tapi akal ini tidak bisa memikirkan sesuatu yang tidak pernah terlihat. Maka akal karena tidak pernah melihat Allah, dia perlu menganalogkan, mengkias-kiaskan, mencontohkan Allah itu gimana, sifatnya gimana. Seperti Bapak ini, kalau diceritakan masalah suatu benda makanan yang belum kita makan, teman kita kasih contoh, rasanya mirip sama ini gitu. Contoh buah yang nggak ada di Indonesia, tapi ada di Eropa. Buah apa, Pak? Itu blueberry ya. Bener, nggak ada kan di Indonesia? Terus kita bilang mirip-mirip sama anggur. Kebayangnya anggur. Itu akal begitu. Akal seperti itu. Ya, akal perlu contoh-contoh analog. Tapi kalau mengenal Allah lewat akal capek. Karena Allah tidak dapat dipikirkan. Bapak coba mikirin Allah gila. Dipastikan gila. Allah itu hanya dapat dirasakan. Nah, rasa itu hanya muncul dari ma'rifat. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini urusannya ruh. Mesti belajar kepada orang yang mengerti ruh. Kolbu. Yang paling mengerti ruh dan kolbu adalah Rasulullah SAW. Dan orang yang terhubung kepada baginda Rasul SAW. Ilmu ini jika dalam ilmu ibadat namanya mazhab, dalam ilmu tasawuf disebut thariqah. Jadi jangan alergi kalau nyebut thariqat gitu. Jangan kemudian terstigma dalam hati thariqat Naqsyabandi yang duluan puasa, bukan. Ya benar ya. Itu kita udah kena racun berita itu. Thariqat gila gitu. Belajar tasawuf gila untuk orang tua. Itu tua-tua belum belajar tasawuf. Ya benar ya? Belum Pak ya? Tar aja. Ya. Saya punya guru umur 80 ngajak muridnya belajar zikir. Dari masa tahun umur-umur mereka masih 20-an. Sekarang umur-umur muridnya sudah 70, beliau 80. Apa kata beliau? Yuk belajar zikir yuk. Talkin zikir yuk. Apa kata muridnya? Nanti aja tua, Pak Kiai. Dia lupa umurnya sudah 72, 74. Karena kebiasaan ngomong. Pak Kiai ntar aja tua, ntar aja tua, ntar aja tua. Udah pensiun. Sekarang bubar pengajiannya. Karena guru saya sudah gak sanggup. Ya, jalan-jalan jauh. Belajar hikam. Sama belajar Ihya Ulumuddin. Ya, 1-2 kitab yang luar biasa. Nah jadi jangan diundur-undur Pak untuk belajar. Jangan diundur lagi. Kita nggak tahu nasib kita gimana ntar. Ya. Ntar kalau ada pandemi baru lagi, udah nggak bisa keluar lagi, nggak boleh kumpul lagi. Ya. Nah, ilmu ma'rifat ini diturunkan lewat ulama-ulama tasawuf. Ulama tasawuf ini berbeda dengan thariqah. Nah, tasawuf itu ujungnya mengenal Allah, beribadah seakan memandangnya atau merasa dipandangnya. Kalau thariqah baru metode. Maka jangan heran jika ada orang berthariqah masih tengkar. Thariqat A merasa lebih baik dari thariqat B. Karena thariqah belum tentu sampai kepada tasawuf. Tasawuf itu ujungnya akhlak kepada Allah, akhlak kepada makhluk. Kalau thariqat baru metode. Maklum mereka baru masuk dalam dunia metode. Bisa jadi sukses, bisa jadi tidak. Jangan heran juga nanti ya. Yang tengkar nanti orang thariqat dimaklumi. Karena mereka belum semuanya bertasawuf. Ya. Tapi semoga semuanya Allah sampaikan. Amin ya Rabbal. Dan terakhir, semoga ini jadi kurikulum di masjid ini. Belajar tentang akhir zaman. Mengenal akhir zaman kaedahnya cuma satu. Tidaklah yang ditanya. Jadi Nabi ditanya mengenai kapan kiamat. Nabi jawab, tidaklah yang ditanya lebih mengerti daripada yang bertanya. Apa maknanya? Kapan kejadian keluarnya Dajjal, munculnya Al-Mahdi? Ini ada hoax Pak.
saya dituduh orang Al-Mahdi. Yang benar nama teman saya Mahdi, baru benar. Itu hoax, super hoax ya. Al-Mahdi itu pasti seorang Sayyid, Habib. Saya bukan Sayyid, saya bukan Habib. Maka sudah batal, nggak masuk kategori. Al-Mahdi itu kriterianya orang yang paling kenal Allah. Saya bukan orang yang paling kenal Allah. Saya cuma kebetulan ya dapat guru-guru yang membimbing ke jalan Allah. Maka yang membuat hoax ini atau yang meyakini itu, tolong dihapus kembali, tolong ditarik kembali. Ya, jangan anggap kita Al-Mahdi. Kita hanya merindukan. Semoga kalau umur panjang kita bertemu dengan imam tersebut dan kita ikut beliau. Dalam akidah Ahlussunnah, salah satu akidah Ahlussunnah bahwa Nabi Isa pasti turun. Imam Mahdi keluar, Dajjal muncul. Hadisnya sahih semua. Hanya orang-orang belakangan yang mengatakan, wah itu definisinya begini, itu urusan dia lah. Ya. Bagaimana caranya nanti? Karena belum terjadi, kita belum bisa jawab. Tunggu aja nanti. Ya. Mengenal persoalan Nabi Isa, apalagi Imam Mahdi, Dajjal, tanda-tanda kiamat. Ini ilmunya disebut ilmu ma'rifat akhir zaman. Ini mesti dikaji juga supaya tidak terjebak kepada cocok logi. Salah satu ilmu baru hari ini ya, ilmu cocok-cocokan. Ini semoga menjadi kurikulum di masjid kita yang kita cintai ini, biar sempurna beragamanya. Pertama belajar akidah, akidah Ahlussunnah tentunya, ibadah, maka di sini harus ada yang ngajarin mazhab Syafi'i pakai kitab. Tidak hanya teori, kalau bisa ada prakteknya. Kalau bab wudu dibawa alat wudunya, praktek wudu. Mandiin mayat, kita praktek mandiin mayat. Mandi junub, caranya Pak, walaupun nggak perlu ganti baju di sini, jangan ya, caranya aja. Sholat, supaya orang nggak ngaku sholatnya itu seperti sholat Rasulullah paling benar. Mesti semuanya diikuti ya. Siap ya Pak pengurus ya? Diobrolin sama para ustadznya. Supaya ngajarnya di sini pakai kitab bersanad. Nyambung kepada Rasulullah dan para imam-imam ya. Barangkali itu karena waktunya cuma sampai jam 6. Alhamdulillah. Cukup? Dua aja kata itu. Ya, terima kasih Buya, luar biasa, memberi banyak ilmu dan pencerahan buat kita. Baik Bapak Ibu, kami beri kesempatan 2 penanya saja dengan 2 pertanyaan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, kajian yang sangat luar biasa. Saya simpel aja Pak Ustadz, bagaimana kita menyikapi dan mempercayai bahwa takdir yang sudah ditetapkan Allah itu di Lauhul Mahfuz sebagai satu pedoman kita. Paralel dengan itu, bagaimana juga kita menyikapi satu kondisi yang harus kita upayakan dengan sebuah usaha dari diri kita sendiri terhadap satu kondisi. Dengan arti sampai batas mana limit itu, gitu, supaya kita tidak Salah paham. menyimpang. Ya. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu waktu membahas takdir, pecahlah umat Islam menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama namanya Qadariyah. Kelompok yang mengatakan takdir di tangan makhluk. Kalau di Cina itu aliran Taoism. Ya. Takdir itu nggak ada, kita yang buat takdir sendiri. Itu aliran Qadariyah, bukan Qadiriyah. Qadiriyah pengikut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya. Qadariyah ini banyak dipakai oleh aliran-aliran Mu'tazilah. Dan orang-orang salah paham hari ini dikira kalau ikut Qadariyah, kelompok yang mengatakan takdir di tangan kita, kita akan maju. Itu keliru besar. Nggak ada hubungannya. Lalu ada kelompok anti dengan itu, disebut kelompok Jabariyah. Bahwa semua takdir
di tangan Allah dan kita zahir batin dipaksa oleh Allah. Disebut majbur. Kelompok ini disebut Jabariyah. Dulu di Banjar ada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pernah membahas ini. Syekh Abdul Somad Palembani pernah bahas ini. Syekh Abdul Rauf Singkili pernah bahas ini. Syekh Nuruddin Araniri dari Aceh juga pernah bahas ini. Sampai zaman sekarang. Sampai ke Buton itu ada Sultan Muhammad Aidrus. Saya pernah meneliti dan mentahqiq risalah beliau, Hadiyatul Bashir. Itu juga membahas bab ini. Ternyata ini perdebatan berkembang sampai kemana-mana. Jadi ada orang yang ketika dia bermaksiat, dia salahkan Allah. Kenapa kamu minum khamar? Sudah takdir gitu. Gitu. Kenapa kamu bermaksiat? Sudahlah itu kehendak Allah. Kalamnya benar tapi maksudnya enggak benar. Semuanya kehendak Allah, benar enggak? Tapi dia sedang mempersalahkan Allah. Ahlus sunnah mengajarkan dua hal. Pertama namanya kasab atau ikhtiar. Yang kedua adab. Dua kelompok ini kemudian ditengahi. Muncullah imam namanya Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengambil jalan tengah. Karena enggak jalan tengah, berarti enggak ikut kiri, enggak ikut kanan. Jadi kelompok yang ternyata kelompok itu bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan bahwa takdir itu artinya ukuran yang sudah Allah tentukan. Ukuran ini semacam jatah. Takdir bahasa Arab itu Allah memberikan ukuran. Lalu Allah berikan kemampuan di dalam diri kita, namanya kasab dan ikhtiar untuk memilih. Saya menyebutnya kesadaran. Kalau bahasa Arabnya kasab usaha atau ikhtiar. Tapi makna lainnya kesadaran. Kesadaran untuk milih. Nih mohon maaf Pak, coba angkat tangannya. Coba angkat tangannya. Oke, itu yang angkat Bapak atau Allah? Kita memilih untuk mengangkat. Kalau Bapak jadiin gampar orang, itu yang gampar Bapak atau Allah? Kita yang gampar. Kita nggak boleh mengatakan Allah lah yang menggampar, nggak boleh. Inilah adab Sayyidina Al-Khidir. Sayyidina Al-Khidir ketika beliau mempertunjukkan demo Pak, di depan Sayyidina Musa alaihi wassalatu wassalam, bunuh anak kecil, merusak kapal, naikin tiang rumah dan tidak minta upah. Apa kata beliau? Tidaklah aku lakukan itu dari perintahku. Supaya tidak, seharusnya kan dia ngomong, ini kan perintah Allah. Tapi adabnya, Sayyidina Al-Khidir masih sadar bahwa dialah yang membunuh. Tapi atas wahyu dari Allah. Diberitahu oleh Allah, ini anak punya orang tua. Kalau dia nanti besar, dia akan menyesatkan kedua orang tuanya. Diberikan pemahaman begitu oleh Allah, Sayyidina Al-Khidir kemudian memilih untuk menyelamatkan si anak sehingga meninggal sebelum balik, masuk surga. Orang tuanya juga masuk surga. Itu suatu keburukan atau kebaikan? Tapi zahirnya dibunuh. Kira-kira begitu. Sayyidina Al-Khidir sadar dalam membunuh anak kecil itu. Tapi dalam batinnya ada satu tujuan pemahaman. Maka dia tidak mengatakan yang membunuh Allah. Enggak. Gitu ya. Bisa memahaminya, memilah-milahnya. Maka kita ada satu bab setelah ikhtiar dan kasab yang disebut adab. Contoh kedua. Kalau dapat benda baru, kita dikasih Allah kasih rezeki mobil baru, rumah baru, apapun yang baru, lalu kita berdoa, Allahumma inni as'aluka khairah wa khaira ma jabalta alaih wa khaira ma fihi wa khaira ma jabalta alaih. Ya Allah, aku memohon kebaikan yang ada di dalamnya dan kebaikan yang Engkau letakkan di dalamnya.
Tapi giliran buruk, kita nggak boleh ngomong, ya Allah aku minta kebaikannya dan keburukannya dan keburukan yang engkau letakkan, nggak boleh. Allahumma inni a'udzubika min syarriha wa min syarri ma fiha. Selesai. Nggak boleh ngomong, wa min syarri ma jabalta fiha. Dari keburukan yang engkau taruh di dalamnya. Nggak boleh. Itu bab adab. Inilah perbedaan akidah orang yang bermakrifat. Itulah gabungan antara akidah dan makrifat. Orang cuma belajar akidah, nggak sopan pada Allah. Tuh jadi qadariyah mah. Ya berarti itu mereka nggak punya makrifat. Saya usut-usut, dari mana Imam Abul Hasan Asy'ari paham ini? Ternyata beliau pernah berguru kepada Imam Ruwaim, Imam Junaid al-Baghdadi. Pernah berguru kepada imam-imam ahli rohani. Imam-imam yang mengikuti pola-pola Nabiullah Khidir, yaitu ikhtiar dan adab. Gitu Pak. Ya. Dikunyah-kunyah aja dulu Pak. Ya, insya Allah bermanfaat. Cukup? Satu lagi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz, saya mohon penjelasannya mengenai hadis yang mafhumnya, yang intinya, bahwa barang siapa yang mampu berhaji, tapi dia tidak berangkat haji, maka pilihlah matinya Yahudi atau Nasrani gitu Ustadz. Mohon penjelasannya, hadis ini statusnya gimana? Sahih atau gimana? Atau apakah jadi kafir gitu Ustaz? Orang yang mampu haji tapi tidak berhaji. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ini dipakai oleh ulama-ulama ahli fikih, ahli hadis. Ya. Secara makna, orang yang mampu berhaji, mampu ini tidak hanya duit. Mampu ini juga masalah safar. Sekarang kita daftar, baru keluar ya jadwalnya. Berapa tahun sekarang antrinya? 12. Di Malaysia sudah lebih dari 30 tahun sepertinya. Jadi anak-anak baru lahir sekarang sudah didaftarkan. Ya, ditambah pandemi kemarin 2 tahun, sekarang cuma berangkat 50%. Saya aja diundur lagi Pak. Tapi semoga ntar ada jalan, biar jalan tol cepat nanti. Amin. Kata sanggup di situ, lalu dia sanggup tidak berangkat. Artinya apa? Dia sanggup tidak ada halangan, maka istita'ah ini sekarang tidak hanya 2, dulu kan istita'ah itu 2, kemampuan. Dulu cuma harta dan badan. Enggak, sekarang juga masalah kebijakan. Nomor 3, urusan negara dan negara. Kalau zaman dulu enak, Pak, punya duit berangkat pakai kapal. Tapi meninggal di tengah jalan, di kapal meninggal, kapalnya tenggelam. Banyak dulu Pak Haji pulang cuma nama. Tapi Pak Haji dulu pulang pasti alim. Karena dia tinggal berbulan-bulan, bertahun-tahun di tanah Mekah. Pulang pasti bisa bahasa Arab dan bawa kitab. Mohon maaf Pak Haji hari ini nggak pantas dapat gelar Pak Haji, mohon maaf. Ya, silakan tersinggung Pak ya. Pak Haji dulu pasti bisa baca kitab. Maka kalau kenalan sama orang jangan bilang saya Pak Haji Fulan. Nggak pantas. Ya, nggak pantas Pak. Maka dulu dalam sejarah haji Indonesia itu ada beberapa buku. Semua orang yang hujjat, para haji, pulang-pulang bawa keilmuan. Bawa ijazah keilmuan. Semuanya bawa. Dan mereka pulang ganti nama. Kiai Ahmad Dahlan itu namanya dulu Muhammad Darwish. Pulang-pulang dikasih nama sama gurunya untuk mengambil keberkahan nama Imam Said Ahmad Zaini Dahlan. Imam pemberantas ajaran Wahabi. Maka dikasih nama lah beliau Ahmad Dahlan. Berharap pergerakan beliau nanti jauh dari pengaruh Wahabi. Ya. Kira-kira gitu Pak. Jadi mesti istita'ah itu 3. Ya, harta, kesehatan, yang ketiga kebijakan. Nah, jika ini sudah cukup, lalu tidak berangkat,
maka pilihlah mati Yahudiyan atau Nasraniyan. Itu benar. Matinya sebagai orang Yahudi atau Nasrani. Karena dia tidak menjalankan ajaran Islam. Inilah enaknya rukun Islam. Nggak sanggup, cukup 4. Syahadat, sholat, puasa, zakat. Kalau ada kesanggupan 5. Ya. Ketika ada kesempatan Pak, umroh aja Pak. Kita nggak tahu kapan bisa berangkat. Ada kesempatan umroh. Ya. Ini mumpung lagi dibuka lagi nih. Udah umroh aja berangkat. Kalau nggak mungkin untuk pergi haji. Umroh ini kan haji juga Pak, haji kecil. Ya. Di kampung saya dulu kalau orang umroh itu dipanggil haji juga. Haji-hajian. Kita doakan ini kemarin pelepasan pertama orang-orang berangkat haji. Barangkali itu bukan hanya Indonesia. Barangkali semua negara baru kita yang awal kali ya. Kayaknya kita awaluman ya, orang-orang yang pertama kali melepas. Kita doakan para haji baik laki-laki perempuan dijaga oleh Allah SWT, hajinya mabrur dan kita juga segera dihantarkan ke sana. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Syuratul ladzina anta Allahumma rahman rahim karim azim. Ya man yudabbirul laila wan nahar. Shalli ala nabiyina Muhammad. Ya Allah yang mengatur siang dan malam. Yang menggerakkan badan kami. Yang mengalirkan darah dalam tubuh kami. Yang membuat gerakan denyutan di dalam jantung kami. Yang mengatur kedipan pada mata kami. Yang menumbuhkan satu helai rambut di badan kami. Ampunkan kami ya Allah. Dosa kami ada di setiap bagian tubuh ini ya Allah. Belum lagi dosa batin, dosa qalbu ya Allah. Dosa merasa lebih baik, lebih suci dari orang ya Allah. Merasa lebih alim daripada orang lain ya Allah. Merasa paling benar. Dosa iri dan dengki. Dosa berprasangka buruk kepada makhluk Engkau. Dosa-dosa yang kami tidak mungkin sebutkan satu persatu. Maka kami mengakui di hadapan-Mu ya Allah. Kami ini pendosa ya Allah. Maka dengan ampunan dan rahmat-Mu ya Allah. Faghfirna wastur auratina. Ampunilah kami, hapuslah dosa-dosa kami dan tutuplah aib kami di sisi-Mu dan di sisi makhluk-Mu. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar. Ya Allah, tolaklah, jauhkanlah bara bencana, keburukan dari kami, khususnya orang-orang yang percaya kepada Engkau. Wabil khusus lagi ya Allah pada negeri ini. Wabil khusus lagi ya Allah kepada orang-orang yang hadir atau mendengarkan kajian ini. Ya Allah, kolbu kami gelap, kolbu kami berkarat. Namun dengan cahaya-Mu yang tak terbatas ya Rabb, fanawwir qulubana wamla' qulubana bima'rifatik. Maka berilah cahaya kolbu kami dengan cahaya-Mu. Bersihkanlah kolbu kami dengan nur-nur ilmu-Mu. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Azim, wahai yang maha pengasih penyayang. Penuhi kolbu kami dengan kasih sayang, sehingga kami juga menyayangi makhluk-makhluk-Mu, mencintai orang-orang yang mencintai-Mu. Warzuqna hubbaka wa hubba ma yuhibbuk. Waj'al lana 'ala 'amal alladhi yuballighuna ila hubbik ya Allah. Berikan kami cinta, rasa kenal kepada Engkau. Jika tidak ya Allah, maka berikan kami rasa cinta kepada orang yang kenal kepada Engkau. Dan berikan kami keistiqomahan ya Allah dalam mengamalkan sesuatu yang menghantarkan kami menjadi cinta kepada Engkau. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Azim. Salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sholat.